Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anderi Palio Saputra. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep linguistik umum. Yaitu linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa atau dari kata Latin lingua, artinya bahasa. Dalam bahasa Inggris dan Prancis artinya langue. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya linguistik atau linguistik. Secara populer, orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepatnya lagi, seperti yang dikatakan Martinet, dalam linguistik adalah telaah mengenai bahasa manusia. Berikutnya kita akan membahas tentang ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut juga ilmu umum atau general linguistik. Artinya ilmu linguistik tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia yang ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu linguistik dari zaman purba hingga sekarang. Pada mulanya studi linguistik hanya ada 3 tahapan perkembangan, yaitu tahap spekulasi, tahap observasi, dan klasifikasi tahap perumusan teori. Pada tahap spekulasi, para ahli linguistik hanya pada rekaan dari mitos-mitos dongeng tanpa ada data empiris. Pada tahap observasi dan klasifikasi, para ahli mulai melakukan pengamatan dan pengelompokan terhadap bahasa yang diamati. Sedangkan pada tahap perumusan teori, para ahli mulai membuat teori berdasarkan data yang telah diamati dan dikelompokkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang objek kajian linguistik. Yang dimaksud dengan objek kajian linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Ada juga istilah bahasa dalam arti harafiah. Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek ilmu linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, struktur internal bahasa atau bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor luar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan teksiologi. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Lebih banyak membahas faktor luar bahasanya itu daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, diateknologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.